Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Felicia dari Deadpick 14. Hari ini saya ingin bercerita tentang kebaikan Tuhan di kehidupan pasangan saya dan saya selama 6 bulan terakhir, terutama sejak COVID ini dimulai. Jadi background saya itu adalah di bidang rambut, terutama hair tonic dan bubuk rambut. Cuman gara-gara COVID ini dimulai, itu kan banyak acara pesta kan dipending. Terus habis itu juga penjualan dari salon tuh menurun drastis hampir 90%. Jadi banyak barang tuh di gudang yang nggak bisa keluar, nggak bisa ada penjualan. Itu kerugiannya juga nggak dikit, bisa sampai ratusan juta. Pada saat itu sempat down, aduh gimana ya. Tapi saya juga nggak pengen pecat karyawan, karena kan kasihan. Mereka mau kemana sih? Mau cari kerjaan baru kan di saat ini sepertinya kan susah. Pada saat itu pasangan saya bilang, Vel, kamu coba aja tuh jualan salad kamu kan enak. Ya udah kita coba jualin itu, terus untungnya kita pakai deh buat gaji karyawan. Di saat itu aku pikir, aku jualan salad, apa nggak salah? Memang aku demen makan sayur, emang demen juga suka bikinin sayur salad buat di rumah gitu. Tapi kan kalau buat makan orang rumahan sama buat menjual kan beda. Aku bukan chef, aku bukan koki, bikin bersihin ikan aja nggak bisa, bersihin ayam nggak bisa. Kasarnya ngomong, kredibilitas aku itu siapa? Aku bukan siapa-siapa. Aku sampai ngomong itu terus menerus, sampai pasangan saya bilang, ya udahlah kamu coba aja dulu, kita lihat Tuhan bawa kita kemana. Akhirnya ya udah kita mulai dengan modal cuman 5 juta. Awalnya aku pikir aduh ini sepele banget, cuma 5 juta, bentar juga habis. Cuman akhirnya setelah pasangan saya dukung saya terus, akhirnya dengan 5 juta itu aku pikir ya udah deh kita coba dulu. 5 juta bisa beli sayur, 5 juta bisa beli mangkok, 5 juta itu bisa beli printing stiker untuk packaging. Kita mulai dengan itu, aku bikin saladnya, pasangan aku yang marketingin. Tapi benar-benar ya, amazingly, kalau kita menyerahkan Tuhan dengan apa yang kita punya, Tuhan, aku tuh cuma punya ini, aku cuma bisa buat salad, aku cuma punya modal 5 juta, aku nggak tahu ini bisa jadi apa, tapi I'm gonna do it, and I'm gonna give it to you. Amazingly, kalian boleh percaya apa enggak, tapi penjualan salad kita tuh dalam 1 bulan aja tuh bisa melebihi 1000 mangkok. Bahkan up to the point kita tuh udah kewalahan, kapasitas kita tuh harus diperbesar. Boleh percaya, boleh enggak, tapi kita aja tuh udah sampai harus pindah ke central kitchen. Kita udah lagi nyari-nyari lagi, karena udah nggak bisa, kalau udah skalanya gitu gede, udah nggak bisa di rumah lagi. Dan yang lebih hebatnya lagi, bahkan ada salah satu klien pasangan saya tuh ngomong, who is an investor, dia bilang gini, hey, kalau kalian mau gedein bisnis salad ini, let me know ya, I would like to invest in your business. Can you imagine a 1-month-old business has a proposal from an investor kalau mau invest? That is so amazing. Dan aku di situ aku rasanya mau nangis. Kayak gila, God is so good. Maksudnya kita bukan siapa-siapa, kita nggak ada pengalaman, kita kasarnya ngomong nggak pantas untuk berada di bisnis food industry. Tapi when you are giving God everything with God, it's so amazing, it's keren banget. Dan di situ aku juga belajar bahwa kadang-kadang tuh kita mengucap syukur tuh penting sekali. Nggak ada, mungkin kadang-kadang kita anggap sepele gitu, cuma mengucap syukur doang, oke lah Tuhan thank you gini. Tapi kalian tahu nggak sih cerita di mana Peter berjalan di atas air, di mana waktu dia melihat Tuhan Yesus dia bisa berjalan, dan pada saat dia lihat badai dia tenggelam. Kita kan semua lagi di dalam badai yang sangat besar namanya corona. Kita juga nggak tahu kapan badai ini selesai, dan kita juga tahu secara teori, gue mesti mengucap syukur, gue mesti ngelihat ke Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kan Tuhan Yesus kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Gimana juga kita caranya melihat Tuhan Yesus dengan iman? Pada saat itu akhirnya aku baru realize bahwa kalau jawabannya adalah mengucap syukur. Karena kan ditulis di Alkitab, kalau kita mau masuk ke dalam hadiratnya, when you want to enter His court, start with thanksgiving. Jadi kita harus mau mengucap syukur. Tuhan thank you ya, hari ini udah diberikan kesempatan. Tuhan thank you ya, hari ini I can make salad. Tuhan thank you ya, Engkau memberikan saya pemberi. Tuhan thank you. That is how you pastikan bahwa you lagi fixing your eyes on Jesus. By the words that you say, are you giving words of thanks, or are you giving, aduh sekarang pusing ini deh, aduh sekarang pusing itu deh. Tapi juga bukan berarti kalau hidup bersama Tuhan
itu tuh nggak akan ada masalah. Of course when I make this salad bukan semuanya smooth sailing, bukan semuanya wah bagus terus gitu. Of course I have problems too, tapi gimana caranya kami menyikapi itu juga penting. Jadi gini, di Alkitab kan juga tertulis bahwa Tuhan aja bilang, in this world you will have problems, but take heart, I have conquered the world. Jadi kalian tahu nggak sih, waktu saya lagi mencoba membuat dressing, itu kan saya banyak bereksperimen, dan ada salah satu kali itu saya salah pakai ingredients dan dressingnya itu meledak di mukanya saya malam-malam, jam 12 malam meledak, kena langit-langit, seluruh rumah saya itu berminyak, kotor, parah banget deh di saat itu. Tapi puji Tuhan juga, respon saya itu bukan whining, bukan complaining, bukan self pity. The first thing that comes to my mind itu adalah, Tuhan thank you ya, bumbunya itu tuh nggak kena mata saya. Tuhan thank you ya, waktu bumbunya meledak, gelas botolnya itu nggak pecah dan rumah saya penuh dengan serpihan kaca. So all in all, even waktu kamu lagi melewati problems, kamu tetap bisa give thanks. Dan pada saat kamu berasa ini capek banget, ini berat banget, aduh aku pengen menyerah, solutionnya adalah sebenarnya simple. Kalau kamu berasa capek, ya istirahat. Waktu kamu capek, ya tidur. Kamu take a rest, tapi don't quit. Jadi dengan sharing ini saya harap kalian bisa terbantu dan termotivasi bahwa di saat-saat COVID seperti ini, kamu check again what is on your hand. Walaupun kamu nggak punya banyak, kamu berasa kamu cuma bisa begini-begini doang, dan modalnya cuma mungkin dengan nominal dikit, tapi dengan Tuhan, kalau kamu serahin itu dan kamu mulai melangkah dengan iman, kamu bisa melakukan hal-hal fantastis, dan kamu bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang bekerja di kehidupan kamu. Thank you, dadah.